Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 4. We are going to presenting our material about assessing listening. Oke, next slide. Kan bisa ganti. Udah? Oh. Di sininya masih nge-lag. Nah, baru. Oke. Pertama tentang integration of skill in language assessment. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih bahwasannya sebelum masuk ke listening ada beberapa isu atau masalah yang perlu kita ketahui tentang yang berkaitan tentang language assessment skill. The first is about, can you assess any one skill in isolation without the participation of at least one another skill? The second is, how grammar and vocabulary fit into the assessment of the skill. And the third is, can we direct over the performance of all four skill. Jadi yang pertama itu tentang sebenarnya skill itu satu atau dua skill sih ketika kita menggunakannya. Ya, kita kalau lagi baca itu skill sih yang digunakan. Kalau kita lagi nonton film, reading book, or listening to radio, how many skill can we use gitu. And the second is about grammar and vocabulary, and the third about four skill. Okay, we going to first about skill in isolation, integration of skill in language skill. Jadi integrasi skill di dalam tugas penilaian. Jadi kadang skill itu digunakan secara single, artinya dia itu cuma satu aja terpisah, seperti kita listening to radio atau reading book. Jadi kalau kita sedang reading book, sebenarnya kita menggunakan satu skill kita, yaitu tentang membaca saja gitu, tanpa mengartikan ya. Ini bukan sedang mengartikan gitu. Jadi kita cuma mendengarkan, cuma membaca, ataupun ketika sedang mendengarkan dan kita mengetahui tentang bahasa ketika radio itu berputar, artinya kita kan sedang hanya menggunakan satu kemampuan atau skill kita saja, yaitu mendengarkan. Nah, selanjutnya integration of the list to skill. Jadi ini tuh tentang minimal kita harus menggunakan dua kemampuan. Apa aja sih itu? Ada conversation, involve speaking and listening. Jadi kalau kita berbicara kan kita ada speaking dan ada mendengarkan juga. Kalau kita berbicara, ngobrol dengan orang itu berarti kita sedang menggunakan, yaitu berbicara dan listening. Jadi orang sedang berbicara, kita mendengarkan, dan kita berbicara, orang lain mendengarkan. Itu dua skill yang kita gunakan. Dan yang terakhir, the integration of skill. Jadi di dalam classroom itu ada beberapa skill yang sedang digunakan atau yang biasa digunakan. Seperti halnya discussion, dua skill ya. Asking question, group work, responding to reading, solving problem. Nah, itu semuanya itu tentang dua skill. Nah, so kesimpulannya, so the skill needed in classes are two skill. Skill interaction must always be priority in order to achieve the authenticity of language in its stimulation of real world communication. Jadi keterampilan yang dibutuhkan dalam kelas bahasa itu dua skill. Integrasi keterampilan harus selalu menjadi prioritas untuk mencapai keaslian bahasa dan stimulus komunikasi dalam dunia nyata. Jadi
keterampilan yang nah seperti itu. Jadi keterampilannya bisa yang kedua nggak? Next slide. Assessing grammar and vocabulary. Jadi yang kedua tentang atau isu masalah yang kedua itu tentang assessing grammar and vocabulary. Jadi penilaian tentang grammar. Sebenarnya letak grammar dan vocabulary itu uh, di dalam keterampilannya itu seperti apa sih gitu di dalam skill itu. Jadi second issues in the assessment of language skill is the age-old question of the role of grammar and vocabulary. Any test or grammar or vocabulary invokes two or more of the spare skill of listening, speaking, reading, or writing. Jadi masalah kedua dalam penilaian keterampilan adalah pernyataan kuno tentang peran tata bahasa dan kosakata. Setiap tes tata bahasa atau kosakata meminta 2 atau lebih dari keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan yang next slide. Observing the performance of the four skill. Jadi yang itu tentang performance of the four skill. The first important principle assessing a learner's competence is consider the validity or the result of a single performance, such as that product in test multiple measure will give you a more reliable and valid assessment than a single measure. Tes itu yang paling ketika kita memtes itu bukan hanya dari satu sisi. Ketika misalkan kita tesnya speaking, kita tahu nih performanya dia itu sedang daknya atau memang dia sedang fit atau seperti apa gitu. Jadi kita harus tahu nih fokus penilaiannya seperti apa, rubrik penilaiannya seperti apa agar tidak berat sebelah dalam penilaian gitu. Oke, lanjut. Oke, this is about basic type of listening. Jadi dasar dari listening. From the belum sebelumnya. Before it. Nah, from this stage we can deliver for common type of listening which comprise a category within which to consider assessment and procedure. Yang pertama itu tentang incentive listener perception of common phoneme word intonation discourse marker of a large stage. Yang kedua jadi kita harus tahu nih tipe yang nanti akan diperformankannya atau yang nanti akan ketika penilaian itu mau seperti apa. Kalau secara intensif kan ada dia itu benar nggak sih fonemnya seperti apa, wordnya seperti apa, intonasinya udah bener belum gitu. Kalau dalam keadaan listening ya, listening. Nah, secara responsif yaitu listening to a relative short stretch language greeting check make and respond. Jadi secara responnya itu dia itu mendengar good morning, jawabnya hello gitu. Jadi secara responsifnya udah bener belum. Terus yang ketiga tentang selective processing for several minutes to scan for certain ini rangkaian wacana seperti monolog pendek untuk beberapa menit untuk memindai informasi tertentu. Jadi fokusnya itu tentang performa secara globalnya, bukan cuman secara globalnya, tetapi diselektif. Kalau tujuan kita itu untuk yang listening saja fokusnya. Nah, kemudian selanjutnya tentang ekstensif. Yang terakhir yaitu ekstensif. Ekstensif itu mendengarkan untuk menggunakan pemahaman top down global yang diucapkan bahasa secara global. Jadi orang itu
benar belum nih bahasa yang dia gunakan itu bahasa Inggrisnya yang populer gitu. Misalkan kayak contoh penggunaan kata but, dia itu bacanya but atau but gitu. Itu kan dua-duanya ada, cuman mana yang lebih gitu. Nah, next slide. Oke. And macro skill of listening. Di sini juga kita akan belajar tentang micro and macro skill of listening. 1983, 19 and 83 list of micro skill is still useful in domain of specifying objective for learning and maybe even more useful in forcing test designer to carefully identify specific assessment object. Nah, jadi menurut Ricard, skill secara micro skill itu masih berguna dalam domain menentukan tujuan pembelajaran dan bahkan mungkin lebih guna dalam memaksa perancang tes untuk secara hati-hati mengidentifikasi tujuan penilaian yang spesifik. Jadi secara itu dia harus tahu nih kalau untuk yang listening itu apa saja yang harus untuk penilaiannya seperti apa. Nah, itulah mikro. Keterampilan dibagi menjadi apa yang kita lebih suka dianggap sebagai keterampilan yang mikro, menghindari potongan-potongan bahasa yang lebih kecil, lebih dari proses bottom up, dan keterampilan berfokus pada elemen yang lebih besar yang terlibat dalam pendekatan top down untuk mendengarkan gitu. Oke, next slide. Can next slide? Oh ya, oke, thank you. Wait. Oke. Selanjutnya is adapted prompt to Trojan egg, Flowers and Miller. Wait, where the name in book? I read first. Nah, oke. Okay. Okay, this what is the clustering. Pengelompokan. Jadi memperhatikan potongan bahasa ataupun frase. Yang kedua tentang redundancy, mengenali jenis pengulangan, penyusulan ulang, dan penyisipan yang sering terkandung dalam bahasa secara lisan itu terlalu tidak. Terus ada reduce form, bentuk yang diperkecil, memahami bentuk yang diperkecil yang mungkin belum ada bagian dari pengalaman masa lalu pelajar dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian ada performance variable, yaitu menyingkirkan keraguan-keraguan awal yang salah. Dan selanjutnya collecting language, memahami idiom, bahasa gaul, bentuk reduksi, dan berbagai pengetahuan budaya. And the sixth is discourse marker, yaitu otomatis saat pembicaraan lanjutkan gitu. Ritmenya, intonasi. And the egg is stress and intonation. Stresnya dan intonasi, memahami elemen prosodisi dengan benar. Terus dan terakhir dari mendengarkan bicara ke sebagainya. And next slide. Designing assessment task intensive listening. Oke, jadi ketika buat assessment tentang listening intensif, kita harus mempersiapkan atau tujuan terlebih pertama itu tujuan dulu.
setelah kita menentukan, oh iya tujuannya itu anak-anak mau apa gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu merancang tugasnya. Udah dapat misalkan anak-anak, target anak-anak itu harus bisa mengetahui beberapa kalimat atau beberapa paragraf. Setelah target itu sudah ada, kita harus merancang tugasnya nih agar hal tersebut bisa tercapai gitu. Next slide. Recognize phonologic, recognize phonological and monological element. Nah, ini typical form, bentuk khas dari mendengarkan ekstensif pada tingkat ini adalah pengenalan fonologis dan unsur morfologis bahasa. Tugas tes klasik untuk menilai pengenalan ini memberikan stimulus lisan dan meminta peserta tes untuk mengidentifikasi stimulus dari 2 atau lebih pilihan gitu. Jadi si anak itu ditentukan ketika itu bentuknya choice ya, multiple choice. Jadi anak itu harus diberikan stimulus dulu untuk merangsang otaknya gitu. And next slide. Next slide is next slide will be presented by Intan. Oh, still me. Oke, desainin assessment task responsive listening. Jadi kayak gini. Pernah ada banyak jenis untuk merancang tes, seperti contohnya yang di sini yaitu responsive listening. Jadi question and answer format can provide some interactive in this lower end listening task. The test taker respond is the appropriate answer to the question. Jadi misalkan kalau ada pertanyaan how much, kemudian nyanyi itu ada in about an hour, about $10. Yes, I did. Nah, jadi di sini itu secara tidak langsung ketika anak-anak mendengar how much time you take, jadi seberapa lama kamu mengambil, anak-anak itu tahu, oh berarti yang dicari itu rentan waktunya seberapa lama gitu. Nah, seperti itu. Berarti kan bukan tentang masalah dolar, bukan tentang saya melakukan gitu. Berarti kemungkinan jawabannya yang mana, seperti itu. Nah, and the next slide will be presented by Intan. Oke, di sini desain nih assessment task selective listening. A third type of listening performance in selective listening, in which the test taker listens to a limited quantity of oral input and must discern some specific information within it. A number of techniques require selective listening. Di sini ada 3 jenis kinerja untuk mendengarkan, yaitu mendengarkan secara selektif, di mana penguji mendengarkan input aural dalam jumlah terbatas dan harus membedakan beberapa informasi spesifik di dalamnya. Nah, ada beberapa jenis teknik yang terdapat pada selective listening ini. Yang pertama ada listening called close dictations or partial dictations. Require the test taker to listen to a story, monologue, or conversation and simultaneously read the written text in which selected word or phrases have been deleted. Di mendengarkan close ini adalah mendengarkan tugas tertutup. Artinya,
Peserta tes itu, harus mendengarkan cerita, monolog, atau percakapan secara bersama-sama, membaca teks tertulis di mana kata dan frasanya ada yang dihilangkan atau ada yang dihapuskan beberapa kata. Kemudian prosedur close adalah berkaitan dengan membaca dan mendengarkan. Jadi, peserta tes diberikan story berupa monolog atau conversation yang ada beberapa kalimat yang dihapus. Kemudian, peserta tes harus mendengarkan untuk mengisi penggalan cerita tersebut. Nah, ada kelemahan potensial dari teknik mendengarkan close adalah bahwa mereka mungkin hanya menjadi tugas pemahaman bacaan. Peserta tes yang diminta untuk mendengarkan cerita dengan penghapusan berkala dalam versi tertulis mungkin tidak perlu mendengarkan sama sekali, namun masih dapat menjawab dengan kata atau frasa sesuai. Anda dapat menghindari kemungkinan jika belangko atau item dengan muatan informasi tinggi yang tidak dapat diprediksi dengan mudah hanya dengan membaca bagian tertentu. Tugas kos ini berfokus pada kategori gramatikal seperti bentuk kata kerja, artikel, kata kerja dua kata, atau preposisi, atau kata frasa transisi. Perhatikan dalam listening clause, penghapusan diatur oleh tujuan tes, bukan dengan penghapusan matematis dari setiap kata. Dan lebih dari satu kata dapat dihapus seperti yang contoh yang saya dijelaskan tadi. Mendengar tugas close ini biasanya dengan menggunakan metode penilaian kata tepat, di mana Anda menerima sebagai tanggapan yang benar hanya kata atau frasa sebenarnya yang diucapkan dan menganggap kata-kata lain yang sesuai sebagai salah. Kemudian, ada information transfer. Selective listening can also be assessed through an information transfer technique in which oral processed information must be transferred to a visual representation, such as labeling a diagram, identify an element in a picture, completing a form, or showing routes on a map. Ini adalah transfer informasi. Mendengarkan secara selektif juga dapat dinilai dengan teknik transfer informasi, seperti memberikan label pada diagram, mengidentifikasikan elemen pada gambar, melengkapi formulir, atau menunjukkan rute pada peta. Semisal, ada dua gambar, antara gambar yang apel ada di atas meja dengan apel yang ada di samping meja. Nah, transfer informasinya di sini adalah si peserta tes itu harus melihat gambar tersebut apelnya ada di atas apa di samping. Nah, dengan teknik yang dijelaskan oleh gurunya. Tugas transfer informasi dapat mencerminkan keaslian yang lebih besar dengan menggunakan bagan, peta, kisi, jadwal, atau artefak kehidupan sehari-hari lainnya. Dalam contoh berikut, peserta tes mendengarkan jadwal harian siswa, dan tugas mengharuskan mereka mengisi kalender mingguan yang telah diselesaikan sebagian. Nah, tugas pengisian bagan tersebut adalah contoh bagus dari strategis pemindaian aural. Pendengaran harus membedakan dari sejumlah potongan informasi yang relevan. Nah, jadi kayak misalnya siswa dikasih tugas keseharian atau jurnal keseharian, tapi dijelaskan dengan bahasa Inggris. Nah, jadi siswa harus mendengarkan secara cermat apa sih ini perintahnya. Kemudian ada kata itu biasa memahami wacana. Dalam potongan bahasa serta untaian makna dapat dinilai dengan pengulangan. Pengulangan kalimat jauh dari tugas penilaian mendengarkan yang sempurna. Menurut Bag 2001 mencatat bahwa tugas-tugas tersebut tidak hanya tes mendengarkan, tetapi tes keterampilan lisan umum. Selanjutnya, tugas ini mungkin hanya menguji pengenalan suara dan dapat dengan mudah terkontaminasi oleh kurangnya kemampuan memori jangka pendek.
sehingga membatalkan sebagian penilaian pemahaman saja. Juga, guru mungkin tidak pernah bisa membedakan kesalahan pemahaman mendengarkan dari kesalahan produksi lisan. Oleh karena itu, tugas pengulangan kalimat harus digunakan dalam hati-hati. Nah, designing assessment tasks, extensive listening, drawing a clear distinction between any two of the categories of listening referred to here is problematic, but perhaps the fuzziest division is between selective and extensive listening. Oke, di extensive listening ini ada distraction. Distraction is a wider research genre of assessing listening comprehension. In a dictation, test taker had a passage typical 50 to 100 words recited 3 times. First at normal speed, then with long pauses between phrases or natural word groups, during which time test taker write down what they have just heard, and finally at normal speed once more so they can check their work and provide. Di dikte ini adalah mendikte dengan peserta tes itu untuk mendikte biasanya 50 sampai 100 kata. Dengan teknis 3 kali pembacaan. Yang pertama dengan kecepatan normal, kemudian dengan jeda panjang antara frasa atau kelompok kata alami selama waktu peserta ujian. Menuliskan apa yang baru saja mereka dengar. Dan akhirnya dengan kecepatan normal sekali lagi agar mereka bisa mengoreksi tulisan tersebut. Berikutnya adalah dikte bahasa Inggris tingkat menengah. Kesulitan tugas dikte dapat dengan mudah dimanipulasi oleh panjang kelompok kata, panjang jeda, kecepatan membaca teks, dan kompleksitas wacana, tata bahasa dan kosakata yang digunakan dalam bagian itu. Nah, untuk mendikte tersendiri untuk tingkat SD itu kan memang agak sulit ya, karena apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan apa yang kita ucapkan itu berbeda dengan penulisan. Nah, makanya ada beberapa kelemahan dari tes dikte tersebut. Kayak misalnya kesalahan ejaan, ya. Apa yang mereka dengar belum tentu apa yang sesuai dengan tulisannya. Terus ejaan atau salah tafsir yang jelas dari sebuah kata, kayak misalnya kesalahan gramatikalnya atau fonologisnya, kata yang tidak terbaca. Nah, kemudian ada kata atau frasa yang terlewat. Harusnya ada kata good-nya malah nggak ada. Kayak good morning, tidak ada kata good-nya. Malah morning saja. Kemudian ada penggantian kata dengan sinonim yang sesuai. Nah, tapi di sisi lain, dikte itu memberikan metode yang cukup valid untuk mengintegrasikan keterampilan mendengarkan dan menulis, dan untuk memanfaatkan unsur kohesif bahasa yang tersirat dalam bagian-bagian pendek. Namun, perlu diperhatikan agar jangan sampai Anda berasumsi bahwa dikte memberikan metode yang cepat dan mudah untuk menilai pemahaman mendengarkan dari siswa. Bahasa dikte sepenuhnya menilai kemampuan untuk memahami elemen pragmatis atau ilokosi bahasa. Konteks, inferensi, atau semantik mungkin terlalu jauh. Terlepas dari kelemahan ini, kepraktisan administrasi, tingkat keandalan, dan moderat dalam sistem penilaian yang mapan, dan korespondensi yang kuat dengan kemampuan bahasa lainnya berbicara dengan baik untuk memasukkan dikte di antara kemungkinan untuk menilai mendengarkan ekstensif. Nah, selanjutnya ada komunikatif stimulus respon task.
Another and more authentic example of extensive listening is found in a popular genre of assessment tasks in which the test taker is presented with a stimulus, monologue, and conversation, and then is asked to respond to a set of comprehension questions. Nah, tugas penilaian ini adalah peserta tes disajikan dengan monolog, stimulus, atau percakapan yang kemudian diminta untuk menanggapi satu set pertanyaan pemahaman. Nah, biasanya digunakan dalam tes kecakapan dengan diproduksi secara komersial. Kayak misalnya ada monolog, ceramah, atau percakapan singkat yang digunakan dalam tugas semacam itu, kadang-kadang sedikit dibuat-buat dan tentu saja pertanyaan pilihan ganda berikutnya tidak mencerminkan komunikatif atau situasi kehidupan nyata. Namun dengan hati-hati dan kreatif, seseorang dapat membuat sesuatu yang cukup autentik. Nah, kayak misalnya, siswa disuguhkan atau dikasih soal berupa percakapan, kemudian di bawah percakapan itu biasanya ada soal yang berkaitan dengan percakapan tersebut. Nah, di situ biasanya, soalnya berupa pilihan ganda, namun bisa guru, untuk mengkreatifkan pertanyaan tersebut biar, terlihat lebih otentik lagi. Nah, eee menurut Bugs 2001 tidak ada tes komunikatif. Setiap tes membutuhkan beberapa komponen kemampuan bahasa komunikatif dan tes mencakup semuanya. Demikian pula dengan pengertian keaslian. Setiap tes berbagi beberapa karakteristik dengan sasaran tugas bahasa dan tidak ada tes yang benar-benar autentik. Karena itu kita harus mencatat bahwa perkembangan teknologi baru-baru ini telah secara dramatis meningkatkan kemampuan kita untuk membuat penilaian kemampuan mendengarkan yang autentik. Nah, ini adalah, authentic listening task. Jadi, mengedit di dalam authentic listening task ini ada, beberapa langkah untuk menjadi tugas itu autentik. Yang pertama adalah note taking. In the academic world, classroom lectures by professors are common feature of a non-native English user experience. Ada tugas mengedit. Tugas autentik lainnya memberikan stimulus tertulis dan lisan dan mengharuskan peserta tes untuk mendengarkan ketidaksesuaian. Scoring mencapai reliabilitas yang relatif tinggi karena biasanya sejumlah kecil perbedaan spesifik harus diidentifikasi. Tugas itu biasanya berupa stimulus tertulis. Kemudian ada editing. Another authentic task provide both a written and spoken stimulus and requires the test taker to listen for discrepancies, scoring achieve relatively high reliability as usually a small number of specific differences must be identified. Kemudian ada interpretative task. Peserta ujian membaca materi stimulus tertulis seperti laporan berita, email dari teman, atau catatan kuliah, atau editorial di surat kabar. Peserta tes mendengar versi lisan dari stimulus tertulis dengan melingkari kata, frasa, fakta, atau opini yang menunjukkan perbedaan antara kedua versi tersebut. Kemudian ada retelling. Retelling ini adalah
Satu rangkaian rangsangan yang berpotensi menarik untuk tugas semacam itu adalah deskripsi skandal politik. Pertama dari surat kabar yang mungkin bias politik kiri tengah, dan kemudian dari siaran radio dari stasiun berita lain yang mencerminkan kanan tengah. Sudut pandang, peserta tes tidak hanya dipaksa untuk mendengarkan perbedaan dengan hati-hati, tetapi juga diberitahu secara halus tentang bias dalam berita. Tugas interpretasi salah satu tugas pendengaran intensif yang telah dijelaskan sebelumnya adalah memparafrase sebuah cerita atau percakapan. Tugas interpretatif eh, memperluas materi stimulus ke wacana yang lebih panjang dan memaksa peserta tes untuk menyimpulkan respons. Seperti kayak rangsangan potensial meliputi kayak song lirik, recited poetry, radio or television news report, and oral account of a experience. Yang terakhir itu retelling, menceritakan kembali dalam tugas terkait. Peserta tes mendengarkan cerita atau peristiwa berita dan hanya menceritakannya kembali atau meringkas baik secara lisan atau secara tertulis. Dalam melakukannya, peserta tes harus mengidentifikasikan inti gagasan utama, tujuan, poin pendukung, dan atau kesimpulan untuk menunjukkan pemahaman penuh. Scoring sebagian ditentukan sebelumnya dengan menentukan jumlah minimum elemen yang harus muncul dalam penceritaan kembali. Sekali lagi, keandalan mungkin menurun dan waktu serta upaya yang diperlukan untuk membaca dan mengevaluasi respon menurunkan kepraktisan. Namun, validitas pemrosesan kognitif, kemampuan komunikatif, dan keaslian semuanya digabung dengan baik ke dalam tugas. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.